setelah dan pas geng iblis itu terbentuk, selama 3 tahun geng iblis itu ada, itu di sekolah katanya banyak yang meninggal dan banyak yang di DO. Selang beberapa detik itu, nggak lama, paling cuma beberapa detik, gua lihat ke lu lagi, dan ternyata itu sosok yang gua bilang tadi seperti orang tua cewek yang bogok itu udah hilang, entah kemana. Itu pas hari ke-6, gua masih ingat hari ke-6 setelah meninggalnya neneknya teman kita. Assalamualaikum sobat horor, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Oke sob, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, di Sobat Horor. Jadi di segmen ini, gua dan narasumber itu bakal berbagi pengalaman horornya, dan mungkin saja apa yang kita alamin itu bakal atau pernah kalian alamin juga. Dan di samping gua udah ada nih seorang narasumber sekaligus adik kandung gua sendiri, dan langsung aja kita ke orangnya. Oke bro. Oke. Siapa namanya bang? Gua Aris. Aris. Lu kesibukannya apa nih keseharian nih? Kesibukan sih sekarang gua kerja di suatu perusahaan swasta di daerah Jakarta ya. Jakarta di mana? Di Jakarta Utara, tepatnya di Kelapa Gading. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sharing horor. Oke, Bro Aris, gimana nih? Mau siapa dulu yang cerita nih? Gua atau lu? Lu aja dulu lah. Gua dulu. Oke, siap. Jadi pengalaman pertama gua nih, kalau lu masih ingat dulu waktu tahun 2003 kali. Itu waktu gua masih SMP, dan gua inget lu masih SD. Masih SD. Itu ada satu malam, entah itu di tahun, mungkin tahunnya mah tahun 2003, cuman bulannya gua lupa lagi. Itu pernah satu malam lu dan gua dan satu lagi abang kita nih, namanya Bang Denny ya, Kak Denny. Nah, itu waktu tahun 2003 lagi rame-ramenya PS1. Ya kan, PS1. Nah, kita kan main di ke bawah. Bertiga kan buat mau main PS ke rumah teman kita nih. Namanya si Sartam. Nah, pas itu pas hari ke-6. Gua masih ingat hari ke-6 setelah meninggalnya neneknya teman kita. Ada yang meninggal tuh. Tapi itu kan masih, jadi ada tahlil. Kalau tahlil kan suka ada besek tuh di hari ke-7. Nah, gua inget pokoknya itu tahlil belum dapat besek. Berarti belum masuk ke hari ke-7. Nah, entah itu hari ke-4, entah itu hari ke-5, gua lupa lagi. Nah, singkat cerita, kita udah ke bawah teman kita yang di bawah namanya main PS itu ya. Main PS1 biasa, main bola kan atau apalah gitu. Nah, kita main PS tuh. Itu kalau nggak salah habis Isa setengah 8-an, mungkin setengah 8-an. Kita ke bawah main PS. Nah, kita lagi asik-asik main PS nih. Singkat cerita udah beres ke sekitaran jam 9 atau jam setengah 10-an. Gua sama Kang Denny itu lihat lu udah tidur. Lu ketiduran. Lu ketiduran. Nah, gua sama Kang Denny ngomong bisik-bisik. Gua bilang kayak gini, "Bang, ini kalau si Aris kita tinggalin gimana nih?" Nah, Kang Denny pun sama, dia juga satu pendapat sama gua, punya rencana buat ninggalin lo. Nah, akhirnya gimana?
Akhirnya gua sama Kang Denny sepakat buat ninggalin lu di rumah si Sartam. Akhirnya gua sama Kang Denny keluar rumah duluan, pamitan sama yang punya rumah. Dan yang punya rumah pun heran, nih si Aris mau digimanain gitu kan. Iya. Ya udah gua bilang ya udah sebangunnya aja dah. Ntar lu bilangin gua sama Kang Denny udah pulang duluan. Gitu kan. Ya udah akhirnya gua sama Kang Denny pulang duluan. Terus tinggalin, tapi di tengah jalan gua tuh bilang ke Kang Denny, "Kang, ini tapi ini si Aris kasihan juga kalau tinggalin, kan ini kan udah malam. Dia kan masih bocah gitu kan. Dia kan masih bocah. Terus gimana nih? Ya udahlah tungguin aja dah." Nah, di tengah jalan gua nungguin lu, Bang. Nah, gua nungguin lu. Nah, pas gua nungguin lu, gua lihat ke ujung jalan. Gua lihat lu lagi jalan. Gua bilang ke Kang Denny, "Kang, tuh Aris udah kelihatan gitu kan. Udah kelihatan dia lagi jalan." Nah, nggak jauh lu kelihatan dari ujung jalan, di belakang lu ada orang seorang cewek yang udah tua. Kenapa gua bilang tua? Itu kelihatan udah bungkuk, Bang. Udah bungkuk, pakaian serba putih dan rambut pun semuanya uban putih semua. Gua kan tenang dong. Ya kan tenang, ngelihat lu jalan terus di belakangnya ada orang, berarti kan lu ada pendamping kan. Ya gua tenang sama Kang Denny. Akhirnya gua alihin pandangan ke pandangan yang lain. Selang beberapa detik itu, nggak lama, paling cuma beberapa detik, gua lihat ke lu lagi, dan ternyata itu sosok yang gua bilang tadi seperti orang tua cewek yang bongkok itu udah hilang, entah kemana, dan gua inget bahwa di hari itu, entah hari keberapa itu baru ada dan meninggal. Langsung dong pikiran gua langsung inget. Mungkin yang ngikutin lo itu mungkin yang meninggal itu. Akhirnya gimana? Gua sama Kang Denny saking takutnya bukan apa-apa ya, takutnya lu dibawa sama tuh hantu. Gua lari ke arah lu, gua gendong lu, pokoknya gua gendong sampai ke rumah, gua gendong. Takutnya apa? Takutnya ya itu hantu, itu penampakan, takutnya ngikutin sampai ke rumah. Akhirnya gua udah sampai ke rumah, Kang Denny pulang ke rumahnya dia, dan gua juga pulang ke rumah nyokap gua, dan semuanya alhamdulillah itu penampakan aman sampai sekarang nyampe ke rumah. Nah, Bro Aris, yang jadi pertanyaan gua nih sampai hari ini, lu waktu diikutin sama tuh sosok seperti nenek-nenek bungkuk itu, lu ngerasa nggak diikutin sama sosok itu? Oke, jadi gua tuh nggak inget ya pas gua tidur itu tuh dibangunin sama siapa, dan seinget gua sampai sekarang tuh gua tuh nggak diikutin sama siapa-siapa. Berarti lu nggak ngerasa diikutin, cuman gua tuh diliatin sama orang tua yang ada di rumahnya Sartam, karena mungkin dia juga ngeri ya karena udah malam. Jadi gua tuh orang tua itu bilang, "Yaudah Riz, gua liatin dari sini, lu lari." Kata orang tua itu. Ya udah gua lari, gua lihat ke belakang pun itu dia cuma ngeliatin doang. Oh, gua ingat itu kata neneknya Sartam kali ya? Iya, itu neneknya yang punya PS itu Sartam kan. Nah, pas udah itu ya udah, gua udah lihat ke belakang, oh neneknya Sartam tuh liatin gua aman lah. Gua lari, pas udah belokan dikit itu kan. Belokan dikit, gua lihat lu sama si Kang Denny itu kan. Yang gua anehnya, lu sama Kang Denny udah ninggalin gua, kopas lihat gua, lu malah lari nyamperin gua. Iya. Gua pun heran di situ. Berarti intinya lu nggak ngerasain apa-apa ya? Gua nggak ngerasa dan nggak ada yang ngikutin gua. Yang gua lihat tuh gitu. Oke Bro Aris, sekarang gila lu dah cerita pengalaman horor lu kayak gimana? Oke, jadi pas gua SMK itu, gua sama nyokap tuh ada keperluan di daerah Kuningan Timur, siap. Kuningan Timur, gua berangkat dari rumah tuh jam 3-an lah, jam 3 apa setengah 4 gitu. Gua berangkat ke daerah Kuningan Timur. Gua ada keperluan, dan setelah keperluan itu pas banget sesudah maghrib. Beres semua keperluan itu sesudah maghrib, dan gua itu pulang lewat suatu desa yang katanya itu horor. Yang katanya ya, yang orang bilang banyak tuh horor. Dan pas gua di situ tuh entah kenapa pandangan gua sama nyokap itu, jalan yang sering gua lewatin itu nggak ada. Cuma ngeblank.
bukan cuma gua doang ya, nyokap gua juga nggak lihat. Soalnya nyokap gua juga pas berhenti tuh bilang, Riz, ini kita mau pulang mau lewat mana? Katanya kan. Ya kan ini jalan cuma satu, kata gua kan. Ada ke sebelah kanan, cuman jalannya kecil. Jalannya kecil. Masuk mobil kali ya? Masuk mobil satu, kalau dua tuh nggak bisa lah. Iya. Nah, gua heran kan, biasanya kan itu kan mobil dua bisa lah. Yang gua ingat itu ya udah gua melipir ke daerah yang kecil, ke jalan yang kecil itu. Untungnya ada orang yang lagi nongkrong kali ya. Itu umuran udah bapak-bapak lah. Itu nyamperin gua. Gua nggak inget itu berapa orang ya, nyamperin dan dia tuh nanya, Riz, bang, lu tuh mau kemana? Kata dia kan. Kata warga kali ya? Kata yang nongkrong itu, yang nongkrong itu. Pas nyokap gua bilang, iya, gua tuh mau pulang ke rumah lah, daerah sini lah. Nanya kan, itu kan jalan gede kan, kata dia kan. Kalau kesini mah bukan ke daerah situ. Ini tuh mau ke kebun warga, kata bilangnya gitu kan. Perkebunan warga. Pas gua bilang, tapi gua sama nyokap tuh nggak lihat jalan itu, cuma lihat jalan ini doang. Dan anehnya, pas gua dibawa sama orang itu ngeliatin jalan itu, jalan tuh ada gede, bro. Jalan tuh ada gede. Pas si yang nongkrong itu bilang, iya, gua tuh dituntun sama dia. Dari jalan yang kecil itu gua dituntun. Ini jalan gede bang, ini tuh jalan buat lu ke rumah, katanya kan gitu. Gua bengong di situ sama nyokap gua istighfar lah sebanyak-banyaknya kan. Ya udah bang, makasih. Gua mungkin di situ nggak tahu entah jalan, mungkin namanya disesatin ya. Iya. Ya terus, dan bodohnya gua setelah itu, gua tuh ngelewatin satu lapangan. Yang nggak lama, lapangan bola nggak lama setelah nggak lama sebelum gua ngelewatin jalan itu, lapangan itu ada yang meninggal di lapangan itu, kesambar petir. Lu tahu dari mana? Dari nyokap. Soalnya nyokap berasal dari lapangan daerah situ. Iya. Dan gobloknya gua mungkin ya, pas setelah kejadian itu tuh gua ngomong ke nyokap, di sekolah gua itu di STM ada satu jurusan yang kalau disingkat itu bisa jadi iblis. Jurusan sekolah. Tapi kalau disingkat itu bisa jadi iblis. Iblis. Kalau kata-katanya disingkat ya jadi iblis. Dan bodohnya gua ngomongin itu lagi perjalanan. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian yang lu disesatin itu. Entah mungkin ke bawah suasana pengen lebih horor mungkin ya. Nah pas setelah gua nyebut iblis itu, bulu kuduk nyokap gua sama gua tuh tiba-tiba berdiri lah. Dan hawanya tuh beda banget. Dan setelah itu tuh gua ngebut entah berapa lubang yang gua tabrak lah di situ kan. Dan setelah itu ya udah, untungnya tuh gua selamat sampai rumah. Dan ya itu doang sih kejadian yang kayak nggak ngelihat aneh-aneh, kayak ngerasa gitu. Udah gitu doang. Gua disesatin doang mungkin ya itu. Berarti lu sampai rumah semuanya clear ya, nggak ada semuanya clear. Nggak ada seperti yang ngikutin ke rumah lah atau apa gitu, nggak ada. Nggak ada sih. Nah itu bang, yang gua pengen nanya bang, itu apa yang tadi jurusan sekolah tuh? Iya. Yang kalau disingkat iblis, itu jurusan sekolah apa nama geng atau gimana gitu? Geng. Itu nama jurusan. Kalau disingkat itu iblis. Dan anak-anak jurusan itu bikin nama iblis itu buat geng mereka. Berarti nama geng mereka itu dibuat dari singkatan jurusan mereka. Iya. Oh iya, lupa. Dan pas pas geng iblis itu terbentuk, selama 3 tahun geng iblis itu ada, itu di sekolah katanya banyak yang meninggal dan banyak yang di DO. Yang di DO dari jurusan itu? Dari satu sekolah. Meninggal, ada yang meninggal. Berarti lu ngalamin dong? Maksudnya ngalamin ada yang meninggal di sekolah lu? Ada. Pokoknya pas gua kelas 1, masuk kelas 1, geng iblis itu udah kelas 3, udah mau keluar. Iya. Gua kira seangkatan sama lu. Enggak. Geng iblis itu kelas 3. Tapi waktu lu ngalamin satu sekolah sama itu geng atau jurusan ya? Itu selama lu bareng sama mereka, maksudnya satu sekolah sama mereka tuh, selama lu bareng sama mereka, ada nggak orang yang meninggal waktu zaman lu? Ada. Meninggalnya karena apa? Meninggalnya itu karena nggak ini sih, kayak tawuran gitu. Oh, tawuran.
kayak tawuran gitu, dan dia dari geng itu juga. Itu geng mengerikan lah kalau bisa dibilang lah. Terus gini, terus waktu yang lu bilang tadi waktu naik motor tiba-tiba ngeblank, nggak kelihatan jalan, pokoknya nggak kelihatan apa-apa lah. Itu ngeblanknya tuh gelap hitam atau gelapnya tuh gelap karena kabut atau apa? Pernah ngeliat ini nggak sih, rumah gede, di pinggir-pinggirnya kan tuh kayak tembok tuh, tembok gede gitu, kayak beton gitu, kayak jalan tuh stop, dan di situ ada bangunan tembok gede gitu. Oh shit. Kayak tembok rumah gede. Dan ada cuma jalan yang ke kanan, itu pun cuma masuk satu mobil. Dan yang bilang yang nongkrong bilang itu cuma jalan ke perkebunan warga. Yang belakangan itu. Iya, dan kata si yang nongkrong itu, bukan cuma gua yang ngalamin ini. Di daerah itu sering. Dan katanya kalau ada orang yang kayak gitu terus bablas ke perkebunan itu, belok kanan. Iya, banyak yang celaka, dan nggak banyak, cuman ada yang meninggal kalau kejadian kayak gitu. Ngeri juga ya. Ngeri coy. Bukan karena ngelihat setan atau apa sih, cuman ngerinya itu. Berarti nggak ada penampakan itu ya? Nggak ada. Ya, cuman gitu doang. Iya. Doang. Siap. Tapi selama ini gue sering jalan lewat ke sana. Kalau gue mah nggak pernah ngalamin kayak gitu, Ya mungkin hari apa saja ya, jangan. Dan juga itu kebetulan pas gue lewat itu pas malam Jumat Kliwon. Gue inget banget ya. Oke. Kalau gue mah kalau di jalan itu tuh nggak pernah ngalamin apa-apa. Gue juga sering lewat sono. Lewat malam juga sering. Malam juga gue sering. Gue tahu ya. Juga. Tapi ya alhamdulillah sih gue gak ngalamin. Cuman kalau gue tuh ngalaminnya bahkan bukan di daerah situ bang. Gimana? Gue tuh pernah. Ini pengalaman gue lagi ya. Gue pernah waktu itu emang hobi gue juga. Gue kan masih hobi naik gunung. Gue pernah dulu waktu naik gunung sama teman-teman gue, ya gunung lokal Kuningan, Gunung Ciremai aja udah ya, Gunung Ciremai. Itu gue naik pasti, kalau gue naik sama teman-teman pasti hari Sabtu, pas hari libur. Ya kan, pasti kan dapat camp itu kan pasti malam Minggu. Nah, camp malam Minggu. Nah, pas gua udah dari perjalanan, pokoknya dari Palutungan, gua kan via Palutungan tuh, dari Simaksi lah, terus dapat ke pos 1 Cigowong, terus sampai ke pos 5 itu nggak ada pokoknya nggak ada pengalaman mistis apa-apalah pokoknya. Sampai gua ketemu malam, biasalah aktivitas di tenda, masak makan tuh biasa. Terus teman-teman gua pada tidur, gua juga tidur. Nah, bangun jam 2 bang, gua bangun jam 2 sama teman-teman gua buat summit, naik ke puncak summit. Terus bikin sarapan, biasalah pokoknya aktivitas orang kalau mau naik gunung seperti apa, seperti lah biasa pokoknya, seperti biasa. Nah, pas gua naik ke atas, ada nih satu teman gua samarin ya. Namanya, karena gua belum minta izin sama orangnya, gua samarin. Jadi teman gua ini namanya Ade. Ya, namanya Ade. Di tengah jalan, baru aja jalan mungkin 50 meter dari tempat camp gua, dari Tanjakan Asoy. Baru naik berapa meter gitu, dia udah ngeluh, pengen. Dia bilang ke gua, cek, break dulu dah, Jana. Gua pengen boker nih, ya udahlah. Lu cari tempat yang aman. Pokoknya kalau lu lagi buang hajat, lampu senter, headlamp, lu jangan matiin, biar gua bisa mantau. Kata, oke bang, siap. Nah, dia udah kan, dia buang hajat ke tempat yang jauh dari jalur pendakian. Nah, gua sama teman-teman nih lagi nungguin dia buang hajat. Biasa ngobrol, jadi mencarikan suasana biar nggak terlalu horor kan. Tapi walaupun udah ngobrol itu gua dengar nggak ada penampakan, cuman gua dengar doang. Gua dengar itu dari arah bawah, dari arah bawah ada suara cewek ketawa. Suara cewek ketawa. Ketawanya itu kalau lu pernah dengar, mungkin kalian juga pernah dengar lah, pokoknya itu suara udah nggak aneh lagi, mungkin udah familiar, yaitu suaranya kuntilanak. Ketawa. Nah, jauh itu suara jauh, pokoknya jelas tapi kayak yang jauh. Mitosnya kata orang-orang dia, kalau suara itu miskun, ya kan, miskun ketawa, kalau jauh berarti dia deket. Iya, kalau suaranya dekat berarti dia jauh. Iya, nah, yang gua dapat waktu itu, yang gua ngeri nih waktu itu, ini suara jauh tapi jelas
Sampai gua nengok ke atas ke tiap-tiap pohon, takutnya ada apa-apa. Gua kan orangnya penasaran ya. Jadi rasa takut gua tuh kalah. Pokoknya rasa takut gua kalah sama rasa penasaran gua lihat-lihat ke atas. Kagak lihat. Gua nanya ke teman gua. Nanya dong, gua berani orangnya. Nanya. Lu denger nggak? Tadi ada suara cewek ketawa, tapi agak jauh, tapi jelas. Kagak denger. Yang satu kagak denger, yang lain kagak denger. Pokoknya cuma gua doang yang denger. Ya kan, gua denger. Cuman gua doang yang denger. Nah, itu suara lumayan lama, tapi suaranya tuh kayak yang nggak gerak sama. Pokoknya itu suara tuh nadanya atau volumenya itu nggak naik nggak turun, tetap seperti itu suaranya. Pokoknya nggak semakin jauh, apalagi semakin dekat. Pokoknya suara volumenya tuh tetap segitu aja. Berarti ini miskun deket sama gua, cuman teman-teman gua kagak denger. Akhirnya gimana? Gua khawatir sama teman gua yang lagi buang hajat. Gua panggil, "Dek, ya bang, aman." Berarti dia aman dong, nggak apa-apa. Ya udah, cepetan lu buang hajatnya. Ini keburu pagi gitu kan. Akhirnya nggak lama kemudian itu suara mungkin adalah beberapa menit, pokoknya lama bang, lama gue denger tuh suara lama. Ada mungkin 1 menit atau 1 menit setengah lah. Lama, tapi itu suara tiba-tiba hilang lagi. Saat dia tiba, udah beres, itu buang hajatnya, lalu kita lanjut lagi, udah. Dan itu suara hilang, dan semuanya kembali normal lagi. Sampai gua sampai ke atas puncak, terus gua biasalah foto-foto, terus gua turun lagi, udah nggak ada pengalaman apa-apa lagi. Cuma itu doang. Itu pas naik gunung berapa orang tuh? Naik gunung adalah mungkin ganjil, katanya kan kalau ganjil tuh dilarang. 8 orang kalau nggak salah. 8 orang. Ini boleh gua sebutin namanya ya? Terserah ya? Iya. Nggak apa dah. Itu semuanya pokoknya ini yang rombongan gua naik gunung nih. Semuanya orang welcome semua. Nggak apa dah gua sebutin. Gua ada lagi si Gali, Ikin, Nurman, Yadi, terus si Ade, terus satu lagi kalau nggak salah si Yana ada, Mulyana. Nah 7. Terus siapa lagi ya? Udah 7 sih. Berarti ganjil ya? Rokib. Si Rokib, iya. Si Rokib. Yes, berarti bener 8. Berarti cowok semua ya? Cowok semua, nggak ada. Dan pas summit itu ikut semua 8 semua ikut semua. Semuanya ikut semua karena alhamdulillah semua fisik tuh fit semua. Dan pokoknya persiapan udah kita matang dari bawah. Pas bangun tenda itu di daerah tenda yang lu diriin itu ada tenda lain nggak? Banyak. Mungkin cowok cewek itu. Hari libur. Mungkin pendaki lain. Oke lah, kadang kalau lu bilang gitu pendaki lain. Pendaki lain nih. Cewek mana? Takutnya. Ya oke lah. Kalau sekarang lu bilang itu cewek pendaki lain dari rombongan lain ya. Takutnya. Cewek mana yang cuman ketawa 1 orang doang? Dan nada ketawanya itu sampai 1 menit lebih. Iya sih. Dan itu suara cuma 1 orang, satu suara doang. Iya. Dan ngapain juga nih cewek ketawa cuman di situ doang, nggak sambil jalan gitu. Iya. Gitu kan. Ngeri ya? Ngeri juga sih. itu naik gunung. Ya gua sih kagak tahu. Entah ada sesuatu yang salah di gua atau teman-teman gua. Pokoknya gua nggak tahu kesalahan apa yang gua bikin, atau mungkin juga itu mungkin ya suatu kebetulan kali ya. Karena gua ngerasa gua dan teman-teman gua itu nggak ada yang ngelanggar pantangan yang dibilang oleh petugas dari bawah. Itu nggak ada yang kita pantangin, nggak ada yang kita langgar gitu. Itu gua naik gunung. Gimana lu kawannya mau naik gunung? Jadi izinin istri. Takut hilang katanya. Oke. Nah, berhubung tadi gua nyeritain soal gunung ya, mistis gunung. Gua sambung aja ya ke pengalaman naik gunungnya teman gua. Teman berarti ini cerita teman ya? Teman gua, cerita teman gua. Dan tadi sore gua udah minta izin ke teman gua. Gua bilang kan, "Bang, boleh nggak nih cerita lu gua angkat ke channel YouTube gua?" Dan dia alhamdulillah dia ngizinin. Oke. Yeah. Nah, jadi gini. Kalau teman gua kayak gini, dia kan kerja di Semarang tuh. Semarang. Dia kerja di Semarang. Waktu itu dia dapat libur lumayan lama, dan dia tuh berencana sama teman-temannya tuh untuk naik salah satu gunung yang ada di Jawa Barat.
Dan maaf, gua nggak bisa nyebutin nama gunung ya, karena gua takut ini bukan apa daerah gua, bukan daerah Kuningan. Nah ini daerah luar pokoknya. Tapi ini gunung masih ada di Jawa Barat, dan ini gunung tempat pernah terjadi suatu tragedi pesawat jatuh di itu gunung. Oke, udahlah. Ya itu aja udah. Oke, siap. Nah, teman gue tuh waktu itu dia tuh kan kebagian libur kerja. Nah, dia sama teman-temannya tuh ada 3 orang, berarti 4 orang sama teman gue. Berarti mereka tuh berempat, berarti genap lagi ya. Nah, mereka tuh berencana untuk naik gunung buat ngisi liburan mereka tuh pengen naik gunung. Gunung tersebut tadi yang gue bilang. Nah, akhirnya gue gimana pasnya sampai hari H dengan persiapan yang udah mereka persiapkan, akhirnya mereka berangkat dari Semarang ke Gunung di Jawa Barat. Gunung yang mereka maksud. Nah, pas mereka sampai ke kaki gunung tersebut, pas mereka turun dari, pokoknya perjalanan di jalan tuh nggak ada lah, pokoknya nggak ada kejadian yang aneh-aneh, nggak ada ciri-ciri yang bakal bikin mereka dapat pengalaman horor, pokoknya aman, semuanya aman. Tapi pas mereka turun dari angkutan umum, turun dari mobil yang mereka tumpangin tuh, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek dengan paras yang udah tua tapi nggak terlalu tua, pokoknya udah tua lah, udah tua tapi nggak terlalu tua, datang nyamperin mereka, teman-teman gua nih, teman gua sama teman-temannya. Lalu si nenek ini bilang apa? Kalau bahasa Sundanya itu, kalau itu kan biasanya ujang ya. Jang, kalau orang tua ke anak kecil itu kan kalau pemuda itu jang ya. Nah, jang, mendingan kalian jangan jadi naik gunung ini. Mendingan kalian urungkan aja niatan kalian buat naik gunung ini. Emang kenapa, Nek? Nanya teman gua. Karena di gunung ini mau ada pesta. Maksudnya pesta? Kagak nih, teman gua aja sampai sekarang teman gua aja masih pertanyaan tuh, itu maksudnya pesta apaan? Ya kan gitu. Ini lanjut ya. Ini si nenek bilang katanya ini di gunung ini sekarang tuh mau ada pesta. Entah itu pesta apa, sampai sekarang teman gua masih dari pertanyaan. Nah kan, akhirnya gimana? Mereka kan jauh-jauh dari Semarang. Dari Semarang terus mereka meluncur ke sana kan, masa harus kudu balik lagi ke Semarang kan sayang juga, dan mereka juga udah punya niatan pengen banget naik gunung itu. Hanya gimana nggak digubris. Bilang apa, nenek, kita tadi dari Semarang, jauh dari Semarang pengen ke sini, itu pengen naik gunung ini, ya kan, masa kita harus balik lagi tanpa dapat pengalaman yang baik di gunung ini gitu kan. Nah, nenek itu bilang lagi, ya udah, kalau ujang pengen maksa, nenek saranin nanti kalau di atas kalian dapat pengalaman horor atau melihat sesuatu atau ngalamin sesuatu yang di luar nalar manusia, kalian adzan aja. Kumandangin azan. Pokoknya kalian mau lihat apalah, kalian mau denger apalah, kalau kalian mau ngalamin apa, pokoknya kalau kalian ngalamin sesuatu yang horor mistis, azan supaya kalian aman. Nah, akhirnya gimana? Ya udah nih, siap. Ya kan, siap. Nah, mereka naik ke atas itu kira-kira mereka tuh jalan, kalau nggak salah pokoknya mereka jalan, di tengah jalan itu mereka dapat malam. Berarti perkiraan mereka tuh mulai nanjak itu sore kali ya. Pokoknya sorean lah. Sore mereka mulai start jalan, terus udah waktu maghrib lewat, isya lewat, mereka masih jalan di tengah hutan yang gelap dengan satu gunung yang udah terkenal angkernya seperti apa. Ya kan, mereka maksain jalan. Nah, ketika perjalanan ini semua orang yang empat itu melihat di jalur pendakian di atas, berarti kan di depan ya, di atas itu ada pertama tuh yang mereka lihat itu seperti senter yang warna kuning, seperti senter zaman dulu. Senter kayak gituan warna kuning, tapi itu senter, itu cahaya yang awalnya seperti senter itu kayak mendekat, tiba-tiba seperti bola api dengan api yang keluar dari bola itu, tapi kagak gede, kecil, tapi itu jumlahnya puluhan, banyak, enggak satu, puluhan, turun ke bawah. Ada satu orang yang sompral, teman gua, bukan teman gua ya, temannya teman gua, bilang kayak gini, Bang,
bilang kayak gini. Oh, jadi cuman segini doang horornya gunung ini. Anjir. Nah kan parah banget ya. Ngeri banget. Ngeri kan ngomong kayak gitu. Ngeri. Akhirnya gimana? Setelah ini bocah ngomong seperti itu dengan kata sompralnya, itu di belakang mereka nih, itu suara gemuruh kedengar. Gemuruh, pokoknya suara bergemuruh kedengar. Otomatis, nah itu kan spontan ya, langsung nengok ke belakang. Pokoknya keempat-empatnya ini orang ini bocah, semuanya nengok ke belakang. Pas mereka nengok, itu cahaya sama, ukurannya sama, warnanya sama, pokoknya bola api kecil. Pas mereka nengok ke belakang, itu bola api banyak bang, bisa dibilang ratusan. Kan ini kata teman gua itu jumlahnya mungkin ratusan, banyak pokoknya. Banyak itu nyamperin, dari atas nyamperin, dari bawah nyamperin terus sampai itu bola api ngumpul jadi satu di atas kepala mereka. Di atas kepala mereka. Akhirnya gimana? Untungnya nih temen gua inget pepatah nenek yang tadi di bawah. Oh iya. Kalau kalian ngalamin sesuatu yang mistis, adzan. Ini bocah teman gua adzan, memandangin adzan, ya biasalah adzan seperti apa, seperti biasanya adzan sampai tuntas adzannya, dan alhamdulillah semuanya hilang. Semuanya hilang, dan dari situ mereka ngelanjutin perjalanan ke atas, dan sampai turun lagi ke bawah itu udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma itu doang. Kira-kira apa itu ya? Ya kalau mungkin kalau kita bilang Banaspati kali. Tapi kalau dibilang Banaspati kan gede, kalau yang kita bayangin, yang kita tahu itu gede. Iya, yang tahu. Mungkin anaknya kali ya. Mungkin cucunya kali. Nah itulah pengalaman gunung teman gua. Kalau gua sih pengalaman naik gunung nggak ada ya, karena sampai sekarang pun 30 tahun gua nggak pernah naik gunung. Yang pernah gua alamin tuh pas gua SMP, itu kan suka ada acara camping ya, dari sekolah. Itu ada acara camping di suatu campground yang ada di Kuningan. Jangan dikasih tahu juga lah ya tempatnya. Pokoknya tempat campground itu ada curugnya, udah itu aja. Siap. Dan dari sekolah itu nggak ada yang aneh-aneh lah, sama kan, lancar-lancar terus, dan ya seperti camping biasa, ngedirin tenda, acara-acara ya kan. Dan hari kedua yang malamnya itu harusnya ada api unggun. Pas setelah maghrib itu ada temen deket gua yang udah sholat dari masjid. Masjidnya ada di sebelah bawah ya. Udah sholat dari masjid, dia mau naik balik lagi ke tenda, dia ngelihat sosok wanita pakai baju putih, lu tau lah sendiri lah itu apa kan. Miskun. Iya, dia ngeliat itu dan dia lari. Dia bertiga sama teman-teman gua tuh, dia lari langsung ke tenda kan. Posisi itu penampakan di mana? Di tempat kayak apa ya, kayak tempat mainan-mainan gitu, kayak ada ayunan. Oke, kayak juga gitu, kayak enak mainan buat anak-anak lah, buat anak-anak. Udah gitu kan dia balik ke tenda gua kan, dia cerita sama gua sama teman-teman lain lah. Dia ngeliat ini, kata temen, dalam tenda tuh. Iya, dalam tenda. Kata leader di tenda itu, ya udah lu simpen aja cerita ini, jangan sampai bocor ke yang lain. Takutnya pada chaos, pada takut kan. Udahlah itu disimpan kan. Itu pas maghrib tuh. Dan jam 9 malam banget gua inget nih. Jam 9 malam itu kan di daerah itu kan campingnya kan apa sih? Kayak terasering gitu, apa sih? Bertumpuk gitu. Bawah, naik gitu kan. Kayak bertingkat-tingkat gitu. Bertingkat-tingkat. Itu gua di bawah. Paling bawah. Di atas gua itu ada tenda temen gua cewek. Di atasnya lagi itu tenda, nggak tahu gua nggak kenal ya, mungkin kelas berapa, itu cowok semua. Berarti berapa tenda tuh? Ya di situ banyak. Ya, gua ngomongin yang dua ini soalnya ini kejadian di dua tenda ini. Oh iya. Ya itu. Pas jam 9 malam, dua tenda ini berisik. Semuanya dua tenda ini semuanya berisik. Ya otomatis guru-guru gua di SMP itu kan. Enggak, maksudnya berisiknya berisik gimana? Teriak-teriak. Oh, teriak-teriak. Teriak-teriak gak jelas. Udah gitu kan, gua kan di bawahnya banget ya. Gua paling jelas lah. Gua langsung ngeliat ke situ dan ya itu, muka-mukanya tuh udah kayak ngeri banget lah, kayak udah kesurupan gitu kan. Seluruh dua tenda ini, tenda. Semuanya dua tenda ini. Langsung temen gua lari ke pos penjaga yang ada guru-guru itu kan, langsung lari ke situ.
Dan guru gua gercep lah ya, langsung ke sana semua, kedua tenda ini. Dan itu pun apanya? Disembuhinnya lah ya. Disembuhinnya tuh agak lama. Dan yang gua inget ini, api unggun itu pun gagal. Nggak jadi. Nggak jadi. Itu yang nyembuhin guru-guru atau orang lain atau kiai dari mana gitu? Guru agama. Ya mungkin guru agama. ngerti agama juga. Berarti masih orang dalam ya? Masih orang dalam, guru agama kan. Yang gua inget tuh sampai jam berapa ya? Sampai jam setengah 11 kalau nggak salah. Di jam 9 sampai jam setengah 11 itu baru beres. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Itu lama, soalnya lama banget. Dan setelah itu yang gue ingat sih api unggunnya sampai nggak jadi ya. Api unggunnya sampai nggak jadi. Ya udah, kalau udah kayak gitu semuanya udah sadar kan. Dua tenda ini sampai dikawal lah yang mungkin ya. Sampai dikawal sama guru-guru gua sampai pagi. Itu doang. Itu doh. Iya. Itu perkiraan lu mungkin ada nggak sangkut pautnya sama penampakan yang teman lu lihat? Perkiraan lu. Ya mungkin bisa jadi ya. Itu jadi pertanda kali ya teman-teman gua ngeliat ini. Ya itu. Itu waktu guru agama lu ngurusin yang kesurupan itu tuh nih. Itu semuanya normal itu satu persatu anak apa seluruhnya semuanya langsung semua? Satu persatu. Satu persatu. Yang udah sembuh itu langsung dibawa ke tenda lain buat diurus lah sama teman-temannya kan. Kayak disadarin atau apalah gitu lah. Pantas lama lah. Iya, itu nggak langsung sembuh semua, enggak satu-satu. Iya, yang ngerti. Iya. Mungkin gitu. yang bikin lama itu yang ngobatinnya satu persatu ya. Iya. Karena yang ngobatinnya pun satu. Tapi lu lihat nggak proses pengobatannya? Gua ngelihat. Dari semuanya itu berjalan normal atau mungkin ada satu anak nih yang agak berontak atau susah diobatin atau semuanya normal? Gua nggak lihat semua ya, karena yang pas ada temen yang di atas tenda gua itu dua kan cowok. Nah pas cowok ini udah ada yang sadar, ada yang diam, maksudnya udah beres lah. Itu gua bantu ngangkat buat ke tenda lain. Gua nggak lihat kelanjutannya, nggak lihat, dan gua nggak tanya sama teman-teman gua juga sih. Yang penting udah beres itu. Tapi setelah itu kejadian kesurupan itu, setelah semuanya clear, itu ada nggak dari pihak tempat yang lu pakai camping itu datang atau ngomong apalah gitu? Wah nggak tahu ya, soalnya ya itu, soalnya yang pas pertama itu yang pas ada temen gua yang di tenda dua setelah gua itu sadar, gua ikut dia. Pas temen gua ini udah beres, pas gua keluar itu udah semuanya udah beres sih. Gue juga lama ngurusin teman gue ini, sampai jam setengah 11 lebih lah. Pas keluar itu udah beres, dan ya itu dua tenda itu udah dijagain sama banyak guru. Semuanya kelar aja ya? Hah? Semuanya beres semua? Semuanya kelar malam itu. Dan sampai api unggun itu nggak jadi, nggak kejadian. Dan esok harinya pulang? Esok harinya pulang, karena emang udah habis juga kan. Iya. Itu tahun berapa ya? Lu SMP ya? Lupa lagi gua. SMP. Gue lulus 2013, 2008 apa 2009 lah ya. Iya. Segituan. Pokoknya tempat campnya itu ada cerugnya. Ada cerugnya. Orang Kuningan pasti mungkin tahu lah ya, orang Kuningan mungkin tahu.